Alhamdulillahilladzi ja'ala min dinihi 'abratan lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan umur yang panjang sehingga kita pada kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan, serta masih ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dalam diri kita, sehingga dengan ringan kita melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala setelah kita ditinggal bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dari kita tidur sampai terbangun dan sampai dengan detik ini, semuanya akan dihitung sebagai pahala dan ganjaran dan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita buktikan dengan amal nyata, yakni melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat dan pengharapan kepada Allah akan keridhaannya sampai kita menjemput ajal. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu entah sampai kapan, dan tidak ada manusia yang sanggup atau bisa memastikan untuk bisa hadir lagi di Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa setelah datangnya bulan Syawal. Arti Syawal artinya bulan peningkatan, di mana kita sudah melaksanakan amal ibadah yang banyak, membaca Al-Qur'an, sholat malam, kemudian sholat tarawih, witir, disertai amalan-amalan sunnahnya yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Maka ciri-ciri orang yang Ramadannya diterima oleh Allah puasanya adalah dia selalu meningkatkan amal ibadahnya saat dia di bulan suci Ramadan, dan setelah keluar dari bulan suci Ramadan amalnya akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengharapan kita agar kita selalu tetap istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tolak ukur daripada kita menjadi hamba Allah yang digadang-gadangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci Ramadan berpuasa, kemudian setelah keluarnya apa yang dipesankan Allah sebagaimana dengan Al-Qur'an semua kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan orang beriman berpuasa. Setelah dia berpuasa, maka janji daripada Allah Subhanahu wa taala, yang orang berpuasa di bulan suci Ramadan itu dengan baik dan benar, maka Allah akan berikan predikat kepada seseorang itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ciri yang pertama, orang yang bertakwa tentunya kualitas keimanan dan ketakwaannya meningkat di hadapan Allah. Kewajiban dilaksanakan dan larangan Allah ditinggalkan. Inilah ciri yang pertama orang yang berpuasa, puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya ketika dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, kemudian menjadi orang yang bertakwa, dan tidak kalah pentingnya adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala akan baik. Orang yang hubungannya dengan Allah baik, hablum minallah, baik dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentunya kalau dia hubungannya baik dengan Allah, bagus, ketika bulan suci Ramadan dia mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, tentunya dia tidak akan ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika bulan suci Ramadan datang, maka manusia itu sambut dengan keimanan, sambut dengan perhitungan, dihadapkannya dengan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufir lakum ma taqaddama min dzambi," maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Layaknya dalam riwayat yang lain, bayi yang baru dilahirkan. Artinya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Maka tanyakan kepada diri kita ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan dan hubungan kita baik di hadapan Allah, kita lihat di diri kita. Apakah selama ini kita membaca Al-Quran 1 juz 1 malam di bulan suci Ramadan? Apakah di luar Ramadan masih kita lakukan? Ketika bulan suci Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, contoh amal ibadah. Kemudian setelah keluar dari bulan suci Ramadan kita tinggalkan Al-Quran itu, berarti hubungan kita dengan Allah belum baik. Kemudian ketika bulan suci Ramadan kemarin kita sering tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud dan witir dan lain sebagainya. Kita beriktikaf di masjid, amalan-amalan kita lakukan. Ketika di bulan suci Ramadan telah berakhir dan datang bulan Syawal, apakah itu sudah kita lakukan? Ketika itu belum kita lakukan dan kita tinggalkan, berarti hubungan kita dengan Allah belum baik. Belum binallah, hubungan dengan Allah baik. Ketika seseorang itu dengan ringan melaksanakan rutinitas yang ia lakukan pada saat bulan suci Ramadan, inilah ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan kemarin tidak kita lakukan pada bulan ini? Maka sebaik-baik orang, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabina. Sebaik-baik orang, kata Rasulullah SAW, manusia itu sudah pasti dan fitrahnya bahwasanya dia itu tukang buat salah dan buat dosa di hadapan Allah, di hadapan manusia. Maka sebaik-baik orang-orang yang bersalah, kata Rasulullah SAW, adalah memperbaiki kesalahannya dan kedepannya dia selalu berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita katakan, ketika kita hubungan kita dengan Allah kurang baik, maka jalan satu-satunya sesuai dengan hadis Nabi tadi dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengar dari ustaz-ustaz yang berceramah, akan tetapi belum berhujam, belum sadar kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jalan satu-satunya saudara-saudaraku tidak lain dan tidak bukan agar kita selalu taqarrub ilallah, selalu dekat dengan Allah, agar amal ibadah ini ringan kita melaksanakannya, agar amal ibadah kita bulan suci Ramadan kemarin kita melaksanakannya dengan ringan dan melaksanakannya dengan penuh semangat motivasi kita.
di bulan ini bisa kita laksanakan kembali amalan-amalan itu, tidak lain adalah banyak-banyaklah kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, tobatlah kamu kepadaku, kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang sering kita istighfar setiap selesai salat fardu berjamaah kita, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa-dosa. Mulut kita berkata, hati kita berjanji. Buktikan dengan amal perbuatan. Ketika kita sudah melaksanakan taubat di hadapan Allah, tentunya tolak ukurnya kita melaksanakan amalan-amalan wajib dengan ikhlas, penuh dengan pengharapan keridhaan Allah, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ketika kita sudah ringan melaksanakan perintah itu, berarti salah satu ciri orang yang tobat diterima Allah, dia meninggalkan amalan-amalan yang tidak benar dan meninggalkan semua dosa-dosa yang ia lakukan selama ini. Marilah kita ukur dan insaf dan sadar dirilah kita bahwasanya tobat inilah yang akan mampu mendekatkan kita kepada Allah, yang akan mampu mensucikan hati kita, yang akan mampu membuat kekuatan pada jasmani dan rohani kita ini untuk selalu beriman dan mengerjakan amal atau perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan juga di dalam Al-Qur'an, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat kepada Allah, hati kita manusia ini akan menjadi tenang. Orang yang zikir ingat kepada Allah, artinya dia selalu menjaga hatinya untuk tetap ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika hubungan kita dengan Allah sudah kita perbaiki, sudah kita tingkatkan dengan jalan bertobat kepada Allah, kemudian tak kalah pentingnya hablum minan nas, yang ketiga yaitu hubungan kita dengan manusia harus kita perbaiki. Selama ini kita banyak dosa di hadapan keluarga kita. Sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami banyak berbuat dosa dengan sang istri. Sang istri pun seperti itu. Kemudian anak pun juga berdosa. Kita orang tua pun seperti itu. Banyak khilaf dan salah dengan sesama kita. Terutama kita sebagai keluarga terkecil masyarakat. Kalau kita ada sangkutan, ada salah atau pernah menzalimi, punya dosa dengan sesama kita, maka apa kata Rasulullah? Ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya adalah wal'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan antara sesama manusia. Kita lihat di dalam diri kita dan kita hitung, hisab saja sendiri. Amalan yang kecil ini sudah kita lakukan belum? Karena kenapa? Ketika kita masih ada sangkutannya dosa dengan sesama manusia, belum kita sama memaafkan, saling maafkan, maka sebesar apapun amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum akan Allah berikan sebelum dosa-dosa kita sesama manusia kita saling memaafkan, wal afina 'anil nas, saling memaafkan antara kita sesama manusia. Maka amalan yang ini sering disepelekan. Oleh karena itu, ketika kita menyepelekan amalan ini, maka dia akan berdampak bagi diri kita, akan nantinya menghambat semua amal-amal kita. Ketika kita sudah memaafkan sesama kita, maka kembali dari masjid ini banyak-banyaklah kita bersalam, banyak-banyaklah kita saling memaafkan antara sesama kita. Karena kita sudah tidak tahu, karena nyawa belum tahu kita. Hari ini kita bisa berkedip, saat ini kita bisa untuk melihat sesama kita keluar dari masjid ini, belum tahu ajal kita sampai di mana. Karena ajal akan menghabiskan dan akan mengakhiri perjuangan hidup kita di alam dunia ini. Ingat, dunia hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah sementara dan jangan terperdaya
oleh dunia yang kebahagiaannya hanya sementara. Oleh karena itu, sebagai khutbah hari ini, mudah-mudahan berguna dan manfaatnya. Yang pertama, selalu tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saling memaafkan antar sesama kita, dan jangan sampai kita sungkan-sungkan untuk mengulurkan tangan kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita berbuat salah atau pernah kita ambil haknya atau pernah kita menzaliminya. Insya Allah ketika rangkaian ini di bulan Syawal ini kita lakukan, maka insya Allah ketika kita meninggal dunia, seperti doa kita selalu kita panjatkan ketika selesai sholat, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Insya Allah saudara-saudaraku, ketika kita meninggal dunia, siapapun dia, berapapun umurnya, ketika dia memperbaiki ketiga hal yang kita sampaikan tadi, maka insya Allah dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur